Pemirsa Lampung TV, Pekon Kubulangka berbeda dengan 20 pekon lainnya di Kecamatan Cukuh Balak, Tanggamus. Pekon ini berada di bawah pegunungan dan menjadi penghubung Kecamatan Kelumbayan. Kubulangka dengan luas wilayah 638 hektar, 465 kepala keluarga atau 1.563 jiwa tersebar di 3 dusun, yaitu Dusun Kubulangka, Karangtengah, dan Pangandaran. Batas wilayah sebelah timur dengan Pekon Marbau Kelumbayan Barat dan sebelah barat dengan Banjarnegeri serta Sukaraja. Mayoritas penduduknya petani, penggarap sawah, serta peternak sapi dan kambing. Populasi ternak merupakan milik pribadi. Sapi sama kambing ya di sini peternaknya ya. Iya, rata-rata kambing, Pak. Jadi selain tani, berkebun di sini kebanyakan Peternak kambing, Pak. peternak kambing ya. Cuman ini sifat dikelola atau di apa namanya perorangan? Perorangan, Pak. Oh, perorangan ya. Pekon Kubulangka dijangkau dari arah timur melalui Padang Cermin, Wairatai, Pasar Jatiringin, dan Merbau Kelumbayan Barat. Dari barat melalui Gedong Tataan, Gayau, Limau, Putih Doh, Tanjung Raja, dan Banjarnegeri. Perjalanan menuju Pekon Kubulangka memiliki banyak keindahan tanaman produktif pertanian seperti pala, durian, coklat, lada, pisang, dan pohon jati. Pemerintah Pekon mengadakan musyawarah rencana pembangunan Musrenbang tingkat Pekon Senin 13 Januari 2025. Acara dihadiri pemerintah kecamatan, unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda BHP, kesehatan, pendidikan, serta mahasiswa KKN ITRA Lampung. Sekcam Cukuh Balak Aguslan mengatakan, Musrenbang bertujuan menentukan arah pembangunan Pekon Kubulangka menggunakan anggaran tahun 2025 sampai 2026. Rencana pembangun melalui dana desa yang tidak terakomodir diajukan melalui anggaran berikutnya. Setiap tahun kita laksanakan setiap awal tahun. Kenapa, Bu? Karena perencanaan pembangunan ini harus kita sesuaikan dengan anggaran APBD yang ada untuk di tahun 2026. Ya, Bu, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya Musrenbang ini hampir sama dengan Musdes. Kalau Musdes itu seluruh anggarannya di-cover oleh dana desa. Kalau Musrenbang ini dia di-cover oleh APBD, APBN, maupun yang lainnya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, yang program-program yang tidak bisa di-cover oleh dana desa, maka kita mengadakan Musrenbang ini untuk kita usulkan melalui APBN, APBD kita yang ada di Kabupaten Tanggamus. Setiap tahun kita laksanakan ini karena harus kita input dalam SEPD. Nah, kalau kita tidak input di dalam SEPD, usulan-usulan kita tidak bisa tercover. Misal, Bapak pengennya buat jembatan, tapi di Musrenbang tidak dimasukkan. Nah, Bapak mengusulkan proposal, nggak bakal diterima, Pak. Nah, dasarnya mereka untuk
Kepala Pekon Kubulangka Risyono berharap jalan penghubung Banjarnegeri Kubulangka secepatnya diperbaiki sebagai salah satu jalan alternatif dari Cukuh Balak menuju kota Bandar Lampung. Risyono juga berharap normalisasi sungai sebagai antisipasi banjir dan longsor lahan sawah serta pasar Kubulangka. Dana desa akan fokus membiayai pembangunan jalan pertanian untuk mempermudah angkutan hasil bumi. Terkait dengan anggaran dana desa di tahun 2025, Pak, apa yang di rencana pembangunannya, Pak? Kalau untuk terkait dengan anggaran pembangunan ini, kami memprioritaskan yang pertama jalan penghubung 3 pekon, yaitu Pekon Kubulangka, Pekon Umbal, dan Sukaraja Banjarnegeri. Yang pertama, kemudian untuk terkait dengan ketahanan pangan, ini kami masukkan ke jalan usaha tani untuk mengakses supaya hasil pertanian warga kami bisa maksimal ke depan. Terkait dengan rencana, Pak, untuk anggaran APBD, apa yang diharapkan masyarakat Pekon Kubulangka? Terima kasih. Tentu yang sangat kami harapkan, karena ini kebetulan hari ini kami mengadakan musrembang desa, apa yang menjadi aspirasi ataupun keluhan warga kami, yaitu terutama terkait dengan normalisasi dan bronjong sungai baik Kubulangka, kemudian juga dari infrastruktur jalan, pendidikan, dan bidang keagamaan. Jadi kami berharap untuk tahun 2026 bisa terrealisasi di Kubulangka ini. Untuk normalisasi dan bronjong, Pak, yang direncanakan hasil musrembang ini, Pak, ada berapa meter itu, Pak? Itu diperkirakan hampir 2,5 kilo. 2,5 kilo meter, Pak, ya. Itu kalau banjir ada dampak apa, Pak? Ini kalau banjir, sebagian warga terdampak terendam banjir. Terendam, Pak, ya. Terutama di Dusun Pangandaran. Aparat Pekon Bambang menyampaikan persawahan longsor karena terkikis banjir 3 bulan lalu. Ini rencana sungai yang ingin dinormalisasi, nih, Pak, ya? Iya Pak, benar Pak. Ini rusaknya jalan ini kenapa ini, Pak? Akibat banjir di tanggal 11 bulan Januari 2025 kemarin, Pak. Oh gitu, Pak, ya. Hujan melanda Pekon kita hampir 1 malam, Pak. Untuk dinormalisasi dan Bronjong. bronjong. Rencananya sudah diajukan, Pak, ini? Sudah, ini sudah melakukan musrembang Pekon yang akan kita masukkan dalam aplikasi SUPD nanti agar bisa ditindaklanjuti sama yang terkait. Ini rencananya berapa meter, Pak, yang diinginkan oleh masyarakat Pekon Kubulangka, Pak, ini untuk bronjongnya? Hampir 200 sampai 500 meter, Pak. Yang kedua, memberikan edukasi dan dalam pemanfaatan sampah dan limbah masyarakat Pekon Kubulangka. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya limbah sampah anorganik. Nah, yang pertama, latar belakang dari sosialisasi per hari ini yaitu seperti yang kita tahu, sampah plastik yang ada di seluruh dunia ini kan udah menjadi isu global, ya. Terus upaya penyelesaiannya itu udah lumayan banyak, tapi masih banyak aja limbah-limbah yang masih berserakan gitu. Kehadiran mahasiswa ITERA di Pekon Kubulangka disambut baik warga setempat karena memberikan edukasi terkait kebersihan lingkungan, pembuatan paving block dari sampah plastik, dan pembuatan sabun cuci dari limbah kulit kakao. Hasil pembuatan paving block dari plastik
bersama Institut Teknologi Sumatera di Pekon Kubulangka. Itu pewarnanya, hijau pandan. Kita pakai pandan. Nadia, salah satu narasumber ITRA, memaparkan banyaknya sampah plastik berserakan di darat maupun sungai bisa bernilai ekonomi bila dimanfaatkan dengan baik. Limbah plastik sangat mudah diolah menjadi paving dengan cara dicacah dan dicampur oli bekas lalu dibakar. Lydia menyosialisasikan pembuatan sabun cuci dari limbah kakao. Kulit kakao ditumbuk menjadi abu dan dicampur dengan zat kimia lainnya. Sosialisasi pembuatan sabun disampaikan kepada warga dan ibu-ibu PKK Kubulangka. Mbak Lydia, ini hari ini untuk memperagakan apa ini? Pembuatan sabun dari limbah kulit kakao. Ya, bahan-bahannya apa aja tuh Mbak? Ada ekstrak kulit kakao, ada NaCl, kalsium sulfat, dan ada parafin liquid. Lalu ada ekstrak dari biang sabunnya itu sendiri. Iya. Terus ada SLS atau sodium sulfat, di mana dia ini yang bakal menjadikan busa dari sabun itu sendiri. Lalu ada pewarna makanan untuk warna dari sabun pencuci piring. Jadi kulit kakao itu dirajang dulu, lalu kemudian bakalan dikeringin selama 1-2 hari. Setelah dikeringin baru dibakar. Setelah dibakar, lalu akan ditumbuk, di mana dia bakal ngasilin abu seperti ini. Setelah diabu seperti ini, bakalan dikasih air matang. Di perbandingannya 1:5, itu didiamin selama 1 jam. Erianti, warga setempat, mengatakan pembuatan sabun cuci dari limbah kakao tak ubahnya sabun cuci pembelian di warung. Mbak, kemarin kan habis praktek pembuatan sabun dari limbah kakao dengan Hasilnya bagus, busanya juga lumayan banyak, sama seperti sunlight pada umumnya. kemarin sudah dipraktekkan di rumah. Iya sudah. Enggak di rumah, kita praktek sama teman-teman ibu PKK juga, sama KKN juga. Waktu itu di sekolahan, cuma karena prakteknya baru sedikit, maksudnya ibu-ibunya juga nggak pada berangkat dan diundangan juga. Jadi ini sekarang praktek lagi seperti kemarin. Jadi hasilnya memang betul-betul ada manfaatnya. Hasilnya benar-benar ada manfaatnya, sama dengan sunlight pada umumnya yang ada di warung, berbusa juga, wangi juga. Pekon Kubulangka memerhatikan bidang pendidikan dengan adanya sekolah dasar dan madrasah Tsanawiyah. Kepala Tsanawiyah Andioko berharap Kementerian Agama memerhatikan kesejahteraan guru dan perbaikan plafon gedung sekolah. Pak, ada berapa gurunya Pak di MTS di Kubulangka? Untuk saat ini alhamdulillah guru dengan tendik ya, guru ada 12. Ada berapa siswanya Pak? Ya kurang lebih 60-an Pak. 60-an Pak ya. Harapannya Bapak ini kepada Departemen Keagamaan ya, terkait kami dengan selain harapan kesejahteraan guru ya, baik tunjangannya maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait guru, kesejahteraan guru, dan rehab gedung yang dimana plafonnya belum, setiap ruangan belum ada plafon baik di dalam maupun di luar, dan gedung ini yang lama ya
dibantu oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama. Itu sejak tahun 2012 ini sudah rusak ringan, dan mengharapkan Kementerian Agama untuk bisa membantu kepada kami madrasah ataupun MTS Irsyadul Muta'alimin ini. Yunada Yamin melaporkan dari Tanggamus.